Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1201. Chapter 1201, akhirnya 7 monster bersatu kembali. Tidak peduli berapa usia mereka, beberapa orang suka bergosip tentang orang lain di belakang mereka setiap saat. Mereka putus asa, sebuah suara yang dicampur dengan kepahitan bergema di telinga kelompok itu. Ketika mereka mendengarnya, wajah mereka menampakkan keterkejutan mereka. Tak satu pun dari mereka, termasuk Tanggulin, dapat menemukan sumbernya. Terima kasih. Yue Zhengyu pada awalnya tercengang, tapi dia segera merasa senang. Kenapa kamu keluar dari sini? Apa yang kamu lakukan menyembunyikan kepalamu tapi menunjukkan ekormu? Lebih baik tidak, tangkap aku jika kamu bisa. Xie terkekeh. Yue Zhengyu mendengarkan suaranya saat dia melihat sekeliling. Tampaknya itu datang dari sisinya, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda Xie. Apa yang terjadi? Semua orang tidak bisa membantu tetapi terlihat kaget. Apa kemampuan Xie ini? Mungkinkah itu proyeksi suara? Itu tidak mungkin. Proyeksi suara bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Pada titik ini, Tanggulin menunjukkan sedikit senyuman di ujung bibirnya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan tidak meraih apapun. Saat yang lain menyaksikan dengan takjub, lengan Tanggulin sepertinya melewati ruang dan menghilang. Aduh. Pada saat berikutnya, dia menarik seseorang keluar dari udara. Pria kurus itu tampak tampan dengan pakaian olahraganya yang hitam. Bukankah itu Xie? Tidak mungkin, kakak. Bagaimana Anda menemukan saya? Xie muncul begitu saja. Dia menatap Tanggulin dengan ekspresi tidak percaya. Tanggulin juga balas menatapnya, terkesan tanpa akhir. Xie, lumayan. Sejak kapan Anda memiliki kemampuan spasial? Saya tidak berpikir ini adalah kemampuan Anda, kan? Yang lain tidak dapat menemukan Xie, tetapi Tanggulin, yang sudah memiliki basis kultivasi spiritual dari domain roh telah memperhatikan trik di baliknya setelah dia berbicara untuk kedua kalinya. Ketika Xie berbicara untuk kedua kalinya, dia jelas merasakan gangguan di ruang itu. Saat fluktuasi atribut spasial ini muncul, Tanggulin segera merasakannya. Dipandu oleh kekuatan spiritualnya, dia mengendalikan elemen ruang angkasa secara langsung. Meskipun dia tidak bisa membelenggu Xie, masih cukup mudah untuk menemukannya. Selain itu, Xie tidak berharap ada orang yang menemukannya, itulah sebabnya dia mudah ditangkap. Setelah terkejut sementara, Xie segera bertindak sombong. Itu rahasia. Kalian akan segera tahu. Sekarang, selain kakak laki-laki, tidak ada yang cocok untukku. Oh, dan Yuanen juga. Tanggulin bertanya, mengapa kamu kembali sendiri? Di mana Yuanen? Xie melihat sekelilingnya dan mengarahkan pandangannya ke satu tempat. Dia menunjukkan jari telunjuknya ke sana, berkata, kenapa dia ada di sana? Yang lain melihat ke arah yang dia tunjuk. Yuanen tetap tidak mencolok seperti biasanya. Dia masih terlihat seperti seorang laki-laki. Dia telah melihat mereka dan mempercepat langkahnya saat dia bergegas menuju mereka, wajahnya berseri-seri. Ini adalah momen ketika 7 monster Shrek akhirnya bersatu kembali. Akhirnya, mereka berkumpul kembali di Heaven Door City. Kemampuan spasial magis Xie dan Cloud Vortex Divine Pang milik Yuanen Yehui sama-sama diperoleh setelah mereka berpisah. Dari pendaftaran mereka hingga reuni mereka, tidak banyak waktu yang benar-benar berlalu. Namun, kehancuran Akademi Shrek sangat membebani hati mereka dan itu memberi beban berat bagi mereka. Ini telah menjadi motivasi mereka untuk melanjutkan. Setiap orang memiliki terobosan dan peningkatan mereka sendiri. Mereka sesuai dengan nama Shrek Seven Monsters. Tanggulin tidak terburu-buru membawa mereka kembali ke Sekte Tang. Dia membawa mereka ke sudut yang tidak mencolok dan memberi mereka penyamaran sederhana. Mereka adalah Shrek Seven Monsters. Apakah itu di Pagoda Roh atau di Kultus Roh Kudus, nama mereka pasti ada di semacam daftar. Jika ketujuh dari mereka dikumpulkan bersama dan kebanyakan dari mereka tidak disamarkan, itu mungkin bagi mereka untuk ketahuan. Setelah merias wajah sederhana, semua orang tampak biasa-biasa saja. Kegembiraan di mata mereka adalah satu-satunya hal yang tidak bisa disembunyikan. Kemana kita pergi sekarang? Su Xiaoyan bertanya pada Tanggulin. Tanggulin memandang Yue Zhengyu. Kamu tidak memberitahunya. Yue Zhengyu terkekeh. Saya juga terkejut.
Kami tidak dapat memberikan perlakuan yang berbeda di sini. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Jangan khawatir tentang itu, kakak. Tang Wulin juga tersenyum. Baik, ayo pergi. Aku akan memimpin jalan. Yang lainnya bingung saat mendengar percakapan ini. Ye Xinglan memiliki kepribadian yang pendiam dan karena itu tidak akan banyak bertanya. Su Lizhi toleran dan santai, jadi dia tidak keberatan sama sekali. Yuanen Yehui mirip dengan Ye Xinglan dan tenggelam dalam dunianya sendiri hampir sepanjang waktu. Namun, Xie Xie dan Su Xiaoyan berbeda. Keduanya pada dasarnya impulsif, dan mereka segera merasakan gatal di hati mereka yang penasaran. Kakak, apa yang terjadi di sini? Beritahu kami. Xie Xie memandang Tang Wulin dengan tatapan ingin tahu. Su Xiaoyan mengambil pendekatan yang lebih tidak langsung. Dia meletakkan tangan di atas daging lembut pinggang Yue Zhengyu dan mencubitnya. Mata indahnya berubah cukup mengancam. Tatapannya mengatakan sesuatu di sepanjang baris, saya akan membiarkan Anda memilikinya jika Anda tidak memberitahu saya. Yue Zhengyu memasang ekspresi sedih. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu. Kakak laki-laki tidak akan membiarkanku. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Aku harus mendengarkan kaptennya, kan? Tang Wulin berkata sambil menyeringai, itu sesuatu yang bagus. Jelas, Anda akan mengetahuinya saat kami berada di sana. Saya yakin Anda tidak akan keberatan menunggu sebentar. Selain itu, Anda tidak harus mengambil kata-kata saya untuk itu. Kamu harus melihatnya sendiri. Semakin banyak mereka mendengarkannya, semakin penasaran mereka. Bahkan Ye Xinglan memandang Tang Wulin dengan ekspresi aneh. Yue Zhengyu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya pada Xie Xie, apa kemampuanmu barusan? Bagaimana Anda bersembunyi di udara? Kamu tidak bisa melakukan itu sebelumnya. Xie Xie berkata dengan penuh kemenangan, itu rahasia. Jika kalian tidak menumpahkan kacang, mengapa saya harus menumpahkan milik saya? Yue Zhengyu cemberut dengan jijik, rahasia. Kamu. Xie Xie mengangkat alisnya. Aku bisa melawanmu jika kamu tidak puas. Aku akan menghajarmu sampai kau harus menjaga gigimu setelahnya. Apakah kamu percaya itu? Yue Zhengyu tertawa. Kamu, kalahkan aku. Apa kalian sudah selesai? Kalian sudah lama tidak bertemu, tapi hal pertama yang kalian lakukan adalah tetap bertengkar, kata Yuanen Yehui tajam. Xie Xie segera tersenyum minta maaf dan berkata, tidak. Saya akan berhenti adu mekanik. Saya tidak akan membungkuk ke levelnya. Kamu berada di level mana? Yue Zhengyu sangat marah. Tang Wulin memimpin di depan saat dia mendengarkan pertengkaran teman-temannya di belakangnya. Setidaknya, ini berarti semua orang ada di sini. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan dia sangat menyukai perasaan ini. Mereka berbelok ke jalan besar sebelum Yue Zhengyu dan Xie Xie akhirnya tenang. Lagi pula, jika mereka terlihat di jalanan, sangat mudah bagi mereka untuk ditemukan. Su Xiaoyan sedang berbicara dengan lembut kepada Yuanen Yehui. Ye Xinglan mengunci tangan dengan Su Lizhi yang memiliki senyum lembut. Mereka memasuki rumah rakyat. Ini adalah bagian yang berbeda dari saat dia menjemput Yue Zhengyu. Mereka memasuki ruang dalam, turun ke ruang bawah tanah dan melanjutkan dengan lift. Apa di bawah sana? Xie Xie memandangi dinding logam sederhana lift dengan kagum. Dia tidak ingat bahwa benteng seperti itu ada di Heaven Do City. Yang lainnya juga terkejut. Mereka berasumsi bahwa mereka akan tinggal di hotel. Sekte Tang, mengucapkan dua kata sederhana itu, Tang Wulin telah meletakkan semua pertanyaan mereka untuk beristirahat. Xie Xie segera berkata tanpa basa-basi, saya mengerti. Kakak, kejutan yang kamu bicarakan adalah Sekte Tang, kan? Tampaknya mereka memiliki banyak kekuatan tersembunyi. Dengan bantuan Tang Sekte, itu akan jauh lebih mudah bagi kami. Ngomong-ngomong, kakak, apa yang akan kita lakukan setelah ini? Tang Wulin menatapnya sekilas dan berkata sambil menyeringai, kita akan bicara saat kita sampai di sana. Tidak puas, Xie Xie bertanya, kita semua adalah sahabat. Tentang apa semua misteri ini? Melalui senyumnya, Tang Wulin menjawab, aku takut kamu akan menangis jika aku memberitahumu sekarang. Saya menangis. Mengapa saya menangis? Saya orang yang sangat tangguh. Xie Xie tampak acuh tak acuh. Ketika akademi dihancurkan saat itu, saya sangat kesakitan, tapi saya kuat dan tidak menangis. Yue Zhengyu menyeringai, kamu sangat terkejut, bukan? Ding, terdengar suara lift. Perasaan saat turun mereda dan kedua pintu logam itu terbuka. Xie Xie adalah orang pertama yang berbicara,
saya ingin melihat betapa hebatnya benteng rahasia Sekte Tang ini yang dapat membuat saya menangis. Soul Land 3 Chapter 1202. Chapter 1202, Menangis dengan Pahit. Xie adalah orang pertama yang keluar. Saya ingin melihat apa yang sebenarnya tentang benteng rahasia Sekte Tang ini yang dapat membuat saya menangis. Dia berada di tengah kalimat ketika dia harus menahan isak tangisnya dan segera berhenti di jalurnya. Seolah-olah seluruh orangnya membeku di tempat. Yuanen Yehui mengikuti di belakangnya. Karena dia lebih pendek dari Xie, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di depannya. Namun, dengan pemahamannya tentang Xie, dia secara naluriah merasakan sesuatu telah terjadi. Dia dengan cepat menghindar dan pergi ke sisi Xie. Pada saat itu, ratapan sedih Xie terdengar. Guru Wu, kemudian, dia berlari ke depan seperti kilat. Pakaian putihnya mengepak dan rambut birunya tertiup angin. Ekspresinya sedingin es seperti biasanya, tapi matanya sangat lembut. Dia telah menunggu dalam diam selama ini untuk kepulangan mereka. Dia hanya berdiri di sana, tidak bersuara. Ketika Xie melihatnya, dia bahkan tidak percaya bahwa ini nyata. Namun, di saat berikutnya, dia tidak bisa lagi menahan perasaan di hatinya. Seperti yang dikatakan Yue Zhengyu, ketika Akademi Shrek dihancurkan saat itu, semua orang berada dalam keadaan syok. Mereka bahkan tidak bisa melampiaskan perasaannya. Pikiran mereka kosong. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika mereka memikirkan tentang banyak rekan Akademi Shrek yang telah meninggal dalam bencana besar itu, Guru Wu termasuk, rasa sakit yang mereka rasakan di hati mereka sangat menyiksa. Xie tidak pernah menyangka akan bertemu Wu Zhangkong di sini. Tidak mungkin dia bisa terus menahan emosinya yang tertekan, dan perasaannya menyembur seperti letusan. Dia praktis menerkam kepelukan Wu Zhangkong, menangis sepenuh hati. Saat dia menangis dengan sedihnya, Su Xiaoyan, Su Lizi, Yuanen Yehui, dan Ye Xinglan juga terkejut. Guru Wu masih hidup. Su Xiaoyan juga dilatih secara pribadi oleh Wu Zhangkong. Mereka memiliki hubungan yang paling dekat. Dia, juga, berteriak dan menyerang ke arahnya. Untuk sesaat, ruang di luar pintu lift dipenuhi dengan tangisan pahit. Yue Zhengyu menyenggol Tang Wulin yang berdiri di sampingnya. Kakak, apa menurutmu kita sudah berlebihan dengan ini? Apa menurutmu mereka akan membalas kita setelah mereka tenang? Apa maksudmu, kami? Pacar saya tidak ada di sini, Tang Wulin menjawab dengan acuh tak acuh. Kakak, itu rendah. Yue Zhengyu meratap. Ketika dia ingat tatapan mengancam Su Xiaoyan menembaknya sebelum ini, dia hampir gemetar ketakutan. Hehe, Tang Wulin tidak punya waktu untuk menghiburnya. Dia dengan cepat menghampiri yang lain. Reuni setelah kepergian hidup dan mati. Apa yang bisa lebih mengasyikkan dan menyenangkan dari ini? Bahkan Wu Zhangkong tidak bisa menahan emosi dari matanya. Bisa melihat anak-anak ini lagi, perasaannya sudah lama tidak begitu bergairah. Baiklah. Semuanya, tenanglah, Tang Wulin baru mulai menenangkan rekan-rekannya setelah sekian lama. Xie menangis paling keras, mungkin karena dialah orang pertama yang melihat Wu Zhangkong. Dia tidak bisa menghentikan air matanya mengalir apapun yang terjadi. Yue Zhengyu berjalan ke sampingnya dan mengikutnya, siapa yang barusan menyombongkan diri. Xie berbalik dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca, yah, aku tidak peduli. Aku akan membual tanpa malu-malu sepanjang hidupku jika itu cukup untuk menghidupkan kembali Guru Wu. Tiba-tiba, dia sepertinya teringat sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Wu Zhangkong. Kemudian, dia melihat ke arah Tang Wulin, kakak, ini bukan lelukonmu, kan? Guru Wu bukanlah orang lain yang menyamar, kan? Mereka telah belajar bagaimana menyamar di Pulau Iblis, dan Tang Wulin adalah murid terbaik dari mereka semua. Jika dia menyamarkan seseorang dengan tubuh yang mirip dengan Guru Wu, mereka akan kesulitan untuk menyadarinya. Tang Wulin berkata tanpa daya, memang benar aku bisa menyamarkan seseorang agar terlihat seperti Guru Wu, tetapi bisakah mereka meniru auranya juga? Ini bukan penyamaran. Tidak mungkin seseorang bisa meniru mata Guru Wu, seru Su Xiaoyan saat dia dengan kuat mencubit pinggang Yue Zhengyu, matanya yang berkaca-kaca dipenuhi kegembiraan. Wu Zhangkong telah menjadi idola mereka seperti halnya Tang Wulin di masa mudanya. Apa yang sedang terjadi? Su Lizi bertanya pada Tang Wulin dengan bingung, tidak lagi bisa menahan diri. Tang Wulin tersenyum. Pada saat itu, puluhan sosok menghampiri mereka dari jauh. Wu Siduo, Su Yucheng, ada juga Luo Guixing, Zheng Yiran, dan Yang Nianxia. Astaga,
Kalian semua hidup. Ketika mereka melihat orang-orang ini, emosi mereka tersulut sekali lagi. Meskipun mereka adalah pesaing sebelum ini, hubungan mereka mulai menjadi lebih dekat setelah mereka memasuki pelataran dalam. Tidak peduli apapun, mereka semua berasal dari kelas yang paling luar biasa. Wu Zhangkong berkata sambil menyeringai, jika kami tidak menunggu kalian semua kembali, saya pasti sudah pergi bersama mereka. Aku akhirnya bisa tenang setelah melihat kalian semua. Saat dia melihat belasan murid di hadapannya, Wu Zhangkong sedang dalam suasana hati yang baik, sesuatu yang sudah lama tidak dia alami. Murid-muridnya ini tampaknya telah melampaui guru mereka. Mereka semua adalah orang suci jiwa di usia 20-an. Bahkan di Akademi Shrek, ini adalah kejadian langka. Dia telah mengasuh semuanya sendiri. Sebagai guru mereka, tidak ada yang lebih menarik dari ini. Kalian pergi, kemana? Tanya Xie dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin menatap sekilas Xie, mereka akan mengikuti pelatihan militer. Itu tempat yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Ketika mereka mendengar kata-kata Tang Wulin, 7 monster Shrek memiliki ekspresi yang aneh, seperti yang dilakukan senior pelataran inti mereka sebelum mereka pergi. Pulau Iblis. Tanpa ragu, wajar jika mereka pergi ke sana. Itu adalah tempat yang membuat semua orang memiliki kesan dalam. Itu keren, Anda akan menikmatinya di sana. Yue Zhengyu menyeringai. Ketika mereka melihat ekspresi mereka, Wu Shiduo dan yang lainnya bertukar pandang. Yang Nianxia berkata, tempat seperti apa kita akan melakukan pelatihan militer? Mengapa kalian semua terlihat sangat aneh? Su Lizhi berkata dengan sangat serius, oh, bukan apa-apa. Itu tempat yang bagus. Percayalah pada kami. Maksudku, lihat kami. Kami meningkatkan ini dengan cepat karena kami telah menjalani pelatihan khusus di sana. Mungkin kalian akan menyusul kami setelah kalian kembali dari tempat itu. Wu Shiduo melirik mereka, tidak peduli betapa sulitnya itu, kami akan menyelesaikannya secepat mungkin. Kemudian, kami akan kembali dan membangun kembali Shrek. Tang Wulin mengangguk sambil tersenyum. Wu Zhangkong berkata, Master Pavilion, bawa mereka ke tempat peristirahatan mereka. Saya memiliki persiapan yang harus dilakukan juga dan saya akan berangkat dengan Wu Shiduo dan yang lainnya. Total ada 12 siswa untuk angkatan pertama. Tempat itu tidak bisa menampung terlalu banyak orang sekaligus. Baik, Tang Wulin mengangguk. Meskipun Wu Zhangkong adalah gurunya, dia juga Master Pavilion Dewa Laut. Dia tidak bisa sehormat dia lagi. Bagaimanapun, dia mewakili seluruh akademi dan sekte Tang. Pavilion Master. Selain Yue Zhengyu, 5 anggota Shrek Seven Monsters lainnya mau tidak mau melihat Tang Wulin. Wu Zhangkong berkata, pemulihan akademi telah dimulai. Pelataran luar dan dalam telah dibentuk. Wulin sekarang menjadi Pavilion Master Pavilion Dewa Laut. Sebagai Shrek Seven Monsters saat ini, Anda semua adalah sesepuh Pavilion Dewa Laut juga. 7 monster Shrek tercengang oleh ini dan memiliki ekspresi serius. Rekonstruksi akademi telah dimulai. Orang-orang muda seperti mereka adalah para tetua. Orang hanya bisa membayangkan sulitnya proses pembangunan kembali di masa depan. Apapun masalahnya, mereka harus menghadapinya secara positif apapun yang terjadi. Yue Zhengyu berkata sambil tersenyum, ada lebih banyak kejutan yang akan datang. Mereka bukan satu-satunya yang selamat. Dia sangat kesakitan karena cubitan Su Xiaoyan. Dia tidak peduli tentang hal lain. 1 jam kemudian, ketika 7 monster Shrek dibawa oleh Tang Wulin ke kediaman mereka, selain Tang Wulin dan Yue Zhengyu, yang lain merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Junior pengadilan luar selamat. Para senior pelataran inti juga masih hidup. Bahkan Elder Long ada di sini. Berita apa lagi yang lebih baik dari ini? Soul Land 3 Chapter 1203. Chapter 1203, bagaimana kita menghadapi dia? Alih-alih kembali ke kamar masing-masing, kelompok itu pertama-tama berkumpul di kamar Tang Wulin. Kalian semua sangat tidak tulus. Bagaimana Anda bisa menyembunyikan masalah sebesar itu dari kami selama ini? Xie dengan marah berkata. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Aku hanya mencoba memberimu semua kejutan, bukan? Selain itu, tidakkah Anda akan kehilangan kendali atas emosi Anda jika Anda mempelajarinya dalam perjalanan kita? Bagaimana jika Anda menarik perhatian seseorang? Pada kenyataannya, saya sama terkejut dan terkejutnya dengan Anda. Saya juga tercengang karena terkejut saat Yang Mulia Asmara Douluo memberitahu saya tentang melayani sebagai guru sekte Tang. Sebenarnya, kami tidak terlalu terkejut. Yuanen Yehui berkata,
Anda adalah pemimpin dari 7 monster Shrek dan kapten kami. Posisi Master Pavilion Dewa Laut sudah seharusnya menjadi milik Anda, itu hanya masalah waktu. Jika semua orang mati maka Anda seharusnya menjadi Master Pavilion Dewa Laut juga. Adapun Master Sekte Tang, meskipun kami heran, tidak ada yang salah tentang itu juga. Wajah Tang Wulin menunjukkan senyum pahit. Tanggung jawab di pundak kami semakin berat. Elder Long menyebutkan sebelumnya bahwa kita akan menuju ke Star Luo dan Do Spirit Empire setelah ini. Tanda hubung. Tang Wulin menguraikan rencana saat ini kepada teman-temannya dengan istilah sederhana. Xie berkata dengan Schadenfreude, mereka akan segera pergi ke Pulau Iblis, ini benar-benar kabar baik. Berbicara tentang Pulau Setan, hehe. Yuanen Yehui memutar matanya ke arahnya. Hei, jaga dirimu. Tang Wulin berkata, saya berharap semua orang dapat meningkat dari pelatihan ini. Kami akhirnya bisa melihat harapan di Akademi Shrek kami. Namun, jalan untuk membangun kembali Shrek dipenuhi dengan kesulitan. Kami akan menerima dukungan yang memadai dari Sekte Tang, baik secara finansial maupun material, tetapi kami hanya dapat bergantung pada diri kami sendiri untuk tenaga kerja. Markas Sekte Tang dibom sehingga mereka juga menderita kerugian besar setelah kehilangan begitu banyak Feng Hao Dou Luo mereka. Pada saat yang sama, Sekte Tang masih harus mempertimbangkan Star Luo Empire dan Do Spirit Empire sehingga mereka tidak memiliki pembangkit tenaga yang cukup untuk membantu kami. Kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri. Kami hanya memiliki 3 bulan untuk mempersiapkan diri sebelum kami menuju ke Star Luo dan Do Spirit Empire. Dalam 3 bulan ke depan, kita harus berusaha untuk menjadi Master Armor Perang 3 kata dan setidaknya menyelesaikan pembuatan armor tempur untuk kebanyakan dari kita. Kami masih memiliki beberapa waktu di kapal jadi itu sudah cukup. Xinglan, Yuanen, apa peringkat pembuat mecha Anda saat ini? Ye Xinglan mengangguk. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Baik Yuanen dan saya adalah pembuat mecha peringkat 7. Yuanen sedikit lebih baik dariku dan mendekati peringkat 8 sekarang. Tang Wulin segera merasa lega setelah mendengar kata-katanya. Baik, kemudian kita akan memulai persiapan untuk membuat baju besi kita. Yuanen dan Xinglan, aku akan membantu kalian berdua untuk menempa logam langka yang dibutuhkan untuk armor perang 3 kata Anda terlebih dahulu. Kemudian, Anda berdua menyelesaikan armor tempur Anda sendiri secara terpisah. Saat kalian berdua selesai membuat armor perang 3 kata sendiri, lanjutkan untuk membantu kita semua. Dengan dukungan armor tempur 3 kata, secara alami akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk membantu orang lain membuat armor pertempuran 3 kata. Selain itu, mereka adalah yang paling terampil di antara kelompok 7 orang selain Tang Wulin. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui mengangguk berbarengan. Kakak, kita sudah lama tidak bertemu. Bukankah kita seharusnya adu mekanik dan membandingkan nada? Kita harus melihat peningkatan semua orang sebelum kita membuat armor tempur kita. Dengan cara ini, Anda dapat mengetahui keadaan saat Anda membantu kami menempa. Xie sangat bersemangat. Dia dengan penuh semangat menatap Tang Wulin. Yue Zhenyu mengangguk dari samping. Saya setuju. Anda semua tidak tahu betapa luar biasanya kemampuan kakak kita sekarang. Bahkan Guru Wu bukanlah lawan yang layak baginya lagi. Ketika dia adu mekanik dengan Elder Long tempo hari, bahkan dia dengan basis kultivasi limit Dou Luo-nya terpaksa mundur setengah langkah. Menurut pendapat saya, meski berenam bertarung bersama dan kami belum tentu menjadi lawannya yang layak. Tang Wulin secara bersamaan merasa tidak bisa berkata-kata dan tidak berdaya. Itu adalah hasil yang disengaja Elder Long untukku. Yue Zhenyu mengangkat bahu. Saya hanya melihat kenyataannya. Bagaimanapun, saya bahkan tidak bisa menahan satu serangan. Jadi jika kita berencana untuk adu mekanik, saya sangat menyarankan agar kita berenam harus melawannya. Jika tidak, saya dapat menjamin bahwa kami tidak memiliki kesempatan. Mata Xie berputar ke samping saat dia memandang Tang Wulin dengan niat buruk. Itu benar. Kakak laki-laki pasti mampu menahannya dengan kemampuan fisiknya. Dia tidak akan mudah terluka. Tang Wulin berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, apakah kalian berdua sangat menginginkan kekacauan nasional? Ya itu benar. Kakak, mungkinkah kau takut? Yue Zhenyu memiliki ekspresi nakal di wajahnya. Meskipun Yuanen Yehui dan Ye Xinglan tidak berbicara, mata mereka yang menawan dipenuhi dengan keinginan untuk mencobanya dan Su Xiaoyan bahkan memiliki ekspresi tersenyum di wajahnya. 1 lawan 6 adalah larangan. Beri aku 2 orang di sisiku, oke. Tang Wulin berusaha membebaskan diri. Kami tidak memiliki peluang bahkan dalam pertandingan 3 lawan 4. Jadi kami akan melakukan 1 lawan 6.
Yue Zhenyu dan Xie Xie langsung berdiri di sisi yang sama saat ini. Tidak ada dari kalian yang ingin bekerja sama denganku. Tang Wulin tanpa daya bertanya. Ye Xinglan tiba-tiba menyarankan. Kapten, mengapa kita tidak mencobanya? Panggil Gale Demon Saber Sima Jinchi dan dia bisa berada di timmu. Tang Wulin punya ide di benaknya. Dalam pertandingan 2 lawan 6, kami juga tidak memiliki peluang. Dia tahu dari skill Holy Fusion Yue Zhenyu bahwa semua temannya telah meningkat dengan kecepatan luar biasa. Pemahaman Ye Xinglan terhadap Sword Soul tentu menjadi lebih mendalam, sementara Cloud Vortex Divine Pang asli Yuanen Yehui selain jiwa bela diri malaikat jatuh membuatnya tidak kalah dari Ye Xinglan. Tang Wulin belum mengetahui kemampuan Xie Xie yang memungkinkannya bersembunyi di udara juga. Su Xiaoyan memiliki ekspresi misterius dalam senyumnya dan bahkan Su Lizi telah menyebutkan bahwa kapasitas bertarungnya berbeda dari masa lalu. Kombinasi dari keenamnya hanya bisa menghasilkan kemampuan bertarung yang sangat kuat. Kakak, ini tidak seperti biasanya. Sejak kapan kau menjadi pengecut? Xie Xie terus memprovokasi Tang Wulin. Tang Wulin menolak untuk jatuh cinta padanya. Saya tidak sedang didambakan. Armor tempur saya telah dipalsukan dan saya tidak dapat menggunakannya sebelum armor 3 kata saya selesai. Kecuali kalian semua bisa berjanji untuk tidak menggunakan armor perang di Spar, itu tidak mungkin adil untuk kita berdua. Kalian semua dengan tambahan armor pertempuran 2 kata akan menghasilkan kemampuan peringkat judul Douluo, jadi itu tidak adil. Bukankah itu tidak cocok untuk Spar? Jadi, apa yang kamu sarankan? Tanya Yue Zhenyu. Tang Wulin sudah siap. Bagaimana kalau ini, Dewa Kekuatan Aruheng juga ada di sini? Aku akan bergabung dengan mereka berdua dan bertarung melawan kalian berenam. Bagaimana tentang itu? Pertarungan 3 lawan 6. Aruheng. Kelompok 6 tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi heran setelah mendengar kata-kata itu. Orang ini adalah saudara murid senior Tang Wulin di Sekte Tubuh. Selain itu, karena mereka mengawasi Tang Wulin dengan seksama selama kompetisi, mereka telah melihat penampilan Aruheng di dalamnya. Mereka sangat menyadari kekuatannya. Namun, mereka masih merasa agak percaya diri tentang pertandingan 3 lawan 6. Jika Anda bersikeras, Yuanen Yehui memberikan kata terakhir. Meskipun masing-masing dari mereka ingin mengalahkan Tang Wulin, tidak banyak yang penting jika perbedaan antara kemampuan mereka terlalu besar. Tang Wulin setuju. Baiklah, aku akan pergi dan membawa mereka ke sini. Anggota Bloodguard unit masih ditempatkan di hotel. Lagi pula, selain Aruheng dan Sima Jinchi, sisanya adalah anggota tentara Dewa Darah dan tetap menjadi milik militer. Dunia bawah tanah rahasia Tang Sekte terlalu penting dan bahkan jika dia mempercayai rekan-rekan seperjuangan ini, Tang Wulin tidak akan pernah membawa mereka ke sini. Aruheng adalah saudara murid senior Tang Wulin dari Sekte Tubuh sementara Sima Jinchi memanggilnya sebagai Tuan Muda sekarang. Jadi tidak akan menjadi masalah untuk membawa keduanya ke sini. Bagaimanapun, Tang Wulin telah berkultivasi dengan mereka sebelum dia datang ke sini. Setelah menyapa Douluo yang asmara, dia menuju ke markas tentara Dewa Darah yang terletak di dekat Asosiasi Pandai Besi untuk mencari mereka. Begitu Tang Wulin pergi, Xie Xie segera menggosok kedua telapak tangannya. Saudaraku yang terkasih, haruskah kita berdiskusi dulu untuk melihat bagaimana kita akan bertarung dengan kakak laki-laki dan 2 lainnya? Sejak mereka tiba di kota Heavendo, misi utama unit Dewa Darah adalah menanyakan tentang segala macam informasi dari luar dan membiasakan diri dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kota Do Surgawi. Soul Land 3 Chapter 1204. Chapter 1204, 3 melawan 6. Sejak muda, mereka semua telah dibesarkan di tentara Dewa Darah sehingga mereka tidak memiliki cukup eksposur ke dunia luar. Heavendo City dan Mingdu City sebelumnya adalah kota besar. Selain itu, gaya mereka sangat berbeda. Membiasakan diri di tempat-tempat seperti itu akan membuat proses mereka terlibat dalam masyarakat jauh lebih nyaman. Tang Wulin belum bertemu dengan Aruheng dan Sima Jinchi ketika dia bertemu dengan letnannya. Kamu baru-baru ini bertingkah sangat misterius dan tidak terlihat. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Yuxue memandang Tang Wulin dengan ekspresi bingung. Sejak Tang Wulin memasuki Danau Dewa Laut dengan perempuan yang berubah menjadi kucing hitam saat itu, dia telah bertingkah misterius selama ini dan bahkan fluktuasi emosinya tampaknya semakin intens. Long Yuxue hampir tidak melihatnya jadi dia secara alami tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan penjelasan ketika dia akhirnya kembali. Tang Wulin mengklarifikasi, memang benar ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Saya sudah mendapatkan rencana tindak lanjut. Yuxue, kebetulan saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang itu.
Saya telah terintegrasi dengan Sekte Tang dan kemungkinan besar saya akan mengikuti orang-orang dari Sekte Tang untuk menuju ke benua Bintang Luo dan benua Rohdo dalam 3 bulan. Saya akan memeriksa situasi di sana dan mengawasi perang yang mungkin terjadi kapan saja. Kamu sedang menuju ke Kekaisaran Bintang Luo. Apa yang akan kau lakukan di sana? Long Yuxue tercengang. Perang akan dimulai paling lama setahun. Jika militer menemukan kehadiran Anda ketika Anda menuju kedua benua itu pada saat seperti ini, mereka sangat mungkin mencap Anda dengan pelanggaran karena mengkhianati federasi. Apalagi di sana tidak aman. Anda telah melihat kekuatan senjata jiwa federasi. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menghadapi perang di sana? Tang Wulin berkata, saya sedang menuju ke sana untuk menghentikan perang terjadi. Berapa banyak orang yang akan mati saat itu terjadi? Apakah itu di benua Bintang Luo atau benua Rohdo, masih manusia yang tinggal di sana? Long Yuxue dengan cemas berkata, saya tidak menyetujuinya. Itu terlalu berbahaya. Lagi pula, apa yang bisa kamu lakukan? Mungkinkah Anda bisa mengubah pengaturan perang sendiri? Bahkan Sekte Tang tidak mungkin melakukan itu. Tang Wulin terdiam sesaat karena dia tidak bisa mengatakan semua kebenaran. Saya baru-baru ini menerima informasi bahwa orang tua saya yang hilang selama bertahun-tahun sangat mungkin berada di benua Rohdo. Jadi saya harus pergi. Long Yuxue terkejut dengan kata-kata itu. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia melihat mata Tang Wulin yang teguh dan gigih. Dia berkata, jika kamu bersikeras untuk pergi, ajak aku ikut. Aku akan pergi denganmu. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Anda seorang perwira militer federal. Masalah yang Anda sebutkan sebelumnya, mungkinkah Anda tidak takut menghadapinya? Saya tidak takut. Aku akan pergi kemanapun kau pergi. Unit Dewa Darah kami seharusnya ada untuk melindungi Anda. Jangan lupa kamu masih memikul beban untuk melawan Abyssal Plane tersebut. Jika terjadi sesuatu pada Anda, apa yang akan kami lakukan selama gelombang Abyssal berikutnya? Long Yuxue berbicara dengan rasa kebenaran yang kuat sehingga Tang Wulin bahkan tidak bisa membantahnya. Baik, masih ada jangka waktu sebelum itu. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Kita bisa memikirkan masalah ini lebih jauh dan membahasnya nanti. Masih ada 3 bulan lagi. Long Yuxue berkata, jika kamu bersikeras untuk pergi, bawalah unit Dewa Darah. Bagaimanapun, Anda akan membutuhkan orang-orang di pihak Anda. Tang Wulin mengangguk dalam diam. Long Yuxue membuat poin yang bagus. Situasi di Star Luo Empire dan Dou Spirit Empire tetap tidak diketahui. Bahkan jika mereka memiliki penguatan Sekte Tang dan itu seharusnya bukan masalah besar, tetapi Tang Wulin masih membutuhkan beberapa orang di sisinya untuk berkoordinasi dengannya. Akan jauh lebih mudah untuk menanggapi dengan lebih banyak penolong di sisinya, terutama saat dia menyelamatkan orang tuanya. Baiklah, saya akan memberitahu Anda jika ada perubahan. Apa? Anda belum berhasil? Tuf emas di rambut hitam pria parubaya itu tampak lebih cerah saat dia melihat ke arah Bear Lord di depannya. Dia memiliki ekspresi yang agak suram saat dia mondar-mandir dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Anda juga telah melaporkan nama Anda. Apakah kamu bodoh? Pemuda yang tampak menyeramkan di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Tuan Beruang. Berhenti bicara omong kosong. Bear Lord memelototi matanya. Siapa sangka bisa terjadi kecelakaan. Saya awalnya berencana membunuh mereka semua dan seharusnya membunuh mereka untuk mencegah terbukanya rahasia, jadi bagaimana jika saya mengungkapkan nama saya? Hanya saja saya tidak menyangka bahwa teknologi umat manusia telah berkembang sedemikian rupa. Aku tidak tahu senjata apa itu tapi itu mampu menghancurkan pertahanan lapisan luarku dan menggunakan efeknya di dalam tubuhku. Saya dipukul secara tidak sengaja. Kalau tidak, saya pasti akan membunuh mereka. Cukup. Pria parubaya dengan dingin berkata, saya benar-benar tidak menyangka Tang Wulin tumbuh dengan kecepatan yang begitu cepat. Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai seseorang yang dilengkapi dengan garis darah Raja Naga Emas. Kami tidak bisa menunggu lagi. Kita harus menghadapinya secepat mungkin. Yang Mulia selama ini menolak untuk bergerak jadi kami yang akan menyelesaikan masalah ini. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup sebagai orang yang selamat dari percobaan pembunuhan sebelum Yang Mulia mengetahui perbuatan kita. Hanya ketika dia mati, Yang Mulia dapat sepenuhnya mengabdikan dirinya dan memimpin kita untuk mengendalikan umat manusia sehingga mereka menjadi budak kita dan memberi kita sumber daya yang memadai. Di masa depan ketika Yang Mulia berubah menjadi Dewa Naga sekali lagi, itu akan menjadi hari kenaikan kita ke kerajaan. Saat itu, kita tidak akan pernah lagi dibatasi oleh dunia ini.
Kita bisa membangun kembali alam dewa dengan keagungannya sebagai inti kita. Tidak ada yang mengantisipasi kedatangan hari itu lebih dari dia karena dia sangat memahami bahwa dia tidak akan pernah bisa selamat dari kehancuran alam semesta berikutnya. Dia takut dia tidak mungkin bertahan jika dia melewatkan kesempatan ini. Kakak, mungkinkah kamu secara pribadi akan bergerak? Bagaimana jika Yang Mulia mengetahui tentang itu? Pemuda yang tampak menyeramkan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kami tidak peduli tentang itu lagi. Kami tidak bisa membiarkan dia memiliki kesempatan kali ini. Jangan beritahu Biji dan Asie tentang ini. Hanya kita bertiga yang akan melanjutkan. Saya ingin melihat berapa banyak pukulan yang dapat diambil oleh Tang Wulin ini dari saya. Bear Lord tertawa terbahak-bahak. Dengan kakak laki-laki yang secara pribadi menangani masalah ini, aku yakin dia akan mati dengan satu pukulan di tempat kejadian. Dia diam-diam merasa lega di hatinya. Pada kenyataannya, dia belum sepenuhnya mencurahkan usahanya ketika dia bertarung melawan Tang Wulin tempo hari. Dia tidak berperilaku biadab seperti saat dia muncul di permukaan. Dia dapat memastikan bahwa Yang Mulia pasti akan menyalahkan kemarahannya jika dia membunuh Tang Wulin sehingga dia tidak ingin menjadi kambing hitam. Namun, masalah seperti itu tidak akan ada lagi jika yang bergerak adalah pemimpinnya. Masalah apakah Yang Mulia akan membunuh pemimpin atau tidak, dia cukup yakin bahwa Yang Mulia tidak memiliki kemampuan setidaknya saat ini. Bahkan jika dia menyimpan dendam, itu akan menjadi masalah di lain waktu. Tapi di mana kita akan mencarinya? Pemuda yang tampak menyeramkan dengan lembut bertanya. Tubuh Bear Lord dan pria paruh baya secara bersamaan menegang sejenak. Iya. Di mana Tang Wulin saat ini? Pria paruh-baya dengan dingin berkata, tidak sulit untuk menemukannya. Dia memiliki aura Dewa Naga di tubuhnya. Saya harus bisa merasakannya dalam jarak tertentu. Namun, justru karena ini, akan lebih merepotkan bagiku untuk mendekati dia. Jika aku menyerangnya secara langsung, aku akan dilemahkan oleh serangan balasan dari aura pelindung Dewa Naga di tubuhnya. Saat itu, saya akan membantu Anda semua untuk menyelesaikan setiap masalah lain di sekitar. Kalian berdua akan secara bersamaan bergerak untuk menghadapinya sendirian dan menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang paling singkat. Bear Lord dan pemuda yang tampak menyeramkan memiliki sedikit perubahan wajah. Setelah mengobrol lama sekali, masih kita yang akan menyerangnya. Bukan kamu. Tapi alasan kakak laki-laki kali ini benar-benar berani dan benar. 3 lawan 6. Ini bukan masalah bahkan untuk pertandingan 3 lawan 60. Aruhen tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bersemangat ketika mengetahui bahwa ada spar. 60. Cobalah 1 lawan 6 jika Anda bisa. Kami akan mengawasi dari samping, gumam Sima Jinchi. Aruhen berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Tidak mudah memiliki kesempatan untuk bergandengan tangan dengan adik laki-laki murid saya. Dia bukan orang bodoh. 6 orang dari Shrek Seven Monsters mampu setara dengan Tang Wulin sehingga mereka jelas tidak mudah untuk dihadapi. Dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun pada pertandingan 1 lawan 6. Tang Wulin berkata kepada Aruhen dan Sima Jinchi, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan tentang kalian berdua. Karena perbedaan basis kultivasi, kami tidak diizinkan menggunakan perlengkapan perang kami tetapi mereka bisa. Jadi jangan merusak ini dengan kecerobohan. Baik Aruhen dan Sima Jinchi sudah menjadi master armor pertempuran 3 kata sekarang. Jika mereka melepaskan armor tempur mereka dan mengandalkan amplifikasi yang kuat dan efek domain dari armor pertempuran 3 kata, secara alami tidak adil bagi Six Shrek Monsters. Bagaimanapun, Aruhen dan Sima Jinchi adalah judul Doulos saat ini. Selain itu, mereka bahkan dianggap kuat di antara judul Doulos lainnya. Bahkan Hyper Doulos biasa belum tentu menjadi lawan mereka yang layak. Baik, Sima Jinchi mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia merasa sangat percaya diri dalam pertempuran ini. Dia mengerti asal aslinya ketika Dragon Slaying Sabre membuka segelnya. Sejak saat itu dan seterusnya, dia benar-benar menyatu dengan Dragon Slaying Sabre miliknya. Pedang pembunuh naga telah mengembangkan pesona dewa saat pancaran tajamnya berkumpul di dalam tombak setelah terus-menerus dipoles oleh tombak naga emas. Basis kultivasi Sima Jinchi juga telah maju pesat dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Namun, dia juga mengerti bahwa tombak naga emas Tang Wulin lah yang mengasahnya dan membantunya mencapai pencapaian pedang pembunuh naga hari ini. Jadi, dia akan mendukung Tang Wulin dengan baik. Jika sesuatu terjadi pada Tang Wulin, dia pasti akan berakhir dalam masalah besar sebagai pedang kekuatan klan naga. Meskipun dia belum menemukan akhirnya, tetapi dia akan merasakan ketakutan yang kuat di dalam hatinya setiap kali ide itu muncul di benaknya.